kita itu kan nggak bisa move on ya Ustaz, nggak bisa ngelupakan. Manusia tuh nggak bisa ngelupakan, yang bisa mengikhlaskan, merelakan kalau misalnya itu bukan milik kita Ustaz. Di saat satu momen alhamdulillah kita udah dapat mengikhlaskan takdir yang gak enak di hati, orang yang udah pergi dari hidup kita udah bisa merelakan semua. Tapi suatu saat dia datang lagi ke kita Ustadz. Bukan tentang someone aja, maksudnya pekerjaan itu, cita-cita itu, kita udah merelakan dia. Kita denialnya, jadi kita kayak apa aku terima lagi ya, atau aku nanti kalau terima dia lagi ngulang luka yang lama. Jadi gimana jawabannya Ustadz? Ntar saya lagi menghayati kondisinya ya, karena saya kalau dalam majelis kayak gini tuh nggak pernah mau jawab secara teoritis. Jawab teoritis itu gampang, tapi jawab dengan empati itu butuh perenungan kan. Jadi saya nggak bisa ngejawab Allah berfirman, Rasulullah bersabda, banyak dalilnya tuh banyak banget. Kita kan udah dilatih untuk menghafal dalil dari sejak kuliah dulu. Tapi memahami kondisinya, gimana kalau saya ada di posisi Kak Nabila, seseorang yang pernah penting bagi kita, walaupun nanti pertanyaannya bisa berkembang ke kasus yang lain ya, bukan hanya kasus hubungan, yang pernah penting bagi kita, jadi harapan kita, tapi dia juga yang paling dalam ngelukain kita. Di saat kita hampir bisa move on, muncul lagi gitu. Jadi kayak ibarat luka udah mau kering, tiba-tiba basah lagi. Gimana caranya? Aduh gimana ya? Ya itu kan jawaban teori, istighfar, salawat. Udah tahu saya jawaban itu, dan mungkin bahkan Kak Nabila udah tahu jawabannya ya. Sebentar, saya coba menghayati diri saya. Kondisinya beda ya. Kalau kondisi Kak Nabilanya udah punya komitmen, maka belajar untuk merelakan karena bukan takdir itu mungkin pilihan yang paling tepat. Karena udah punya komitmen. Kalau Kak Nabila nggak punya komitmen apa-apa dan masih membuka kesempatan untuk berkomitmen dengan seseorang secara halal, maka nggak ada salahnya memberikan kesempatan kalau orangnya udah berubah. Kalau ternyata Kak Nabila sekarang memang lagi fokus belajar aja, gak mau terganggu dengan rasa-rasa yang kayak gitu, maka cobalah untuk ya meyakini satu hal ya. Kalau kita sukses dalam belajar, insya Allah yang gini tuh gak bakal ngikut Kak Nabila gitu. Insya Allah orang yang serius belajar, sukses belajar itu gak akan menyesali ketika pernah meninggalkan kesia-siaan di masa lalu tuh gak akan nyesal. Karena kesenangan-kesenangan yang kita korbankan saat kita sedang berjuang, itu nanti akan bisa kita nikmati lebih indah lagi ketika kita sukses. Kan kesenangannya tuh kayak pacaran gitu kan. Oke, aku gak mau pacaran karena aku lagi fokus belajar nih. Begitu kalian nanti udah sukses, lalu kalian menemukan seseorang yang cocok buat kalian, lalu kalian menikah, pacaran setelah sukses tuh jauh lebih seru loh. Udahlah sukses halal kan, jauh lebih seru daripada pacaran ngumpet-ngumpet, belum sukses, makan bakso gak tahu siapa yang bayar. Apalagi buat cowok, pacaran kurang modal itu capek. Jadi kalau kalian pengen pacaran, modal dulu, siapin modalnya, karir, belajar, bisnis, bla bla bla. Udah sukses, kalian lamar secara halal. Biar pacarannya secara langitnya diridhoi, secara buminya udah punya modal banyak. Kapadokia. It's my dream gitu kan ya. Saya pas baru pulang dari Kapadokia itu banget kejadian yang kemarin tuh di Brazil ya. Yang jatuh balon udara kan ya. Anak-anak bilang, "Bah, alhamdulillah kita gak jatuh. Kayaknya itu untuk sekali seumur hidup aja ya bang, gak usah diulang lagi gitu." Jadi kalau udah punya rezeki tuh pacaran, family time bisa diulang kok gitu. Gak ada yang hilang. Tapi kalau kita mengorbankan belajar, mengorbankan berjuang untuk kesenangan sesaat ini tuh susah ngulangnya kalau kita gagal. Makanya ada 3 kondisi. 1, kalau Kak Nabila udah berkomitmen,
maka lepaskan dia dengan keyakinan kepada takdir. Dia memang bukan takdir saya, udah. Tapi kalau kondisinya Kak Nabila memang pengen serius, membuka diri, mau berkomitmen, mungkin memberikan kesempatan kedua itu ada bagusnya juga. Tergantung orangnya ya, jangan sinis dulu. Karena tergantung orangnya. Ada orang yang bisa berubah kok. Mungkin ibu punya trauma. Tapi kalau yang orang bisa berubah bisa aja. Yang ketiga nih kondisinya, kalau Kak Nabila ngerasa kayak aku tuh sebetulnya lagi semangat banget karir, kuliah atau kerja atau apa, ya udah, yakinlah kesenangan yang kita tunda demi kebaikan dalam hidup kita itu bisa kita ulangi di masa depan justru dalam suasana yang jauh lebih nyaman karena kita udah sukses. Itu mudah-mudahan kejawab ya.